Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 3 bangunan terdiri dari rumah dan sebuah bengkel di Sambaliung, Berau terbakar. Gara-gara belum melunasi pajak kendaraan, ratusan kendaraan di Tarakan, Kalimantan Utara terjaring razia. Gubernur se-Indonesia gelar rapat koordinasi di Balikpapan untuk membahas pendapatan daerah. Warga Jalan Raja Alam 1 Sambaliung kocar-kacir berlarian setelah melihat sebuah rumah terbakar Kamis sore. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari bahan kayu. Untuk memadamkan api, sejumlah mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Salah satu warga menuturkan api pertama terlihat dari bengkel sepeda motor. Tak lama berselang, api meluas hingga melahap rumah warga yang ada di sebelah bengkel tersebut. Kalau kelihatannya dari bengkel motor. Dari bengkel motor. Saya melihat dari depan rumah sini. Dan itu api sudah besar. Api sudah besar. Kalau peringatan saya dari sini, dari bengkel ini. Dari bengkel. Arah bengkel ini. Karena saya tidak berani ke sana melihat. Oke, berarti ini bengkel, terus apa lagi tuh Pak? Sampingnya Pak? Kayaknya bengkel aja sama perumahan warga. Oh. Petugas pemadam baru menerima informasi setelah api membesar dan 3 rumah ludes dilalap si jago merah. Damkar menerima laporan kebakaran di Sambaliung pada pukul 15.07. Begitu personil tiba di lokasi, api sudah membesar. Mungkin karena terlalu padat. Nah, untuk jumlah yang terbakar untuk sementara perkiraan 3 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sepuluh tersangka peredaran gelap narkoba yang diringkus di Tres Narkoba Polda Kaltim dihadirkan kembali pada Kamis siang. Mereka menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total mencapai 7,095 kg. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Kasubdit 2 di Tres Narkoba Polda Kaltim menyebut dari 10 tersangka itu terdapat seorang wanita. Mereka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Balikpapan dan Samarinda. Kepada penyidik, sebagian tersangka mengaku anggota jaringan pengedar antar negara. Adapun barang bukti narkotika yaitu berupa sabu sebanyak 7 kilo lebih dimusnahkan pada hari ini. Kemudian untuk tersangka yang diamankan sebanyak 10 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di kawasan Balikpapan Samarinda. Untuk barang bukti sendiri baru saja kita sudah lakukan pemusnahan di depan rekan-rekan media dan dilakukan uji sampel bahwasanya barang narkotika jenis sabu ini benar-benar asli dan benar-benar dimusnahkan. Tidak ada yang seperti yang dikatakan masyarakat, barang ditukar, barang dijual oleh kepolisian. Tentunya kami dari Polda Kaltim menempis hal-hal tersebut. Usai pemusnahan, para tersangka dikembalikan ke dalam sel tahanannya masing-masing.
Mereka ini akan terancam hukuman mulai dari 20 tahun hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. 16 tersangka terdiri dari 10 pria dan 6 wanita inilah yang kini ditetapkan oleh BNNP Kaltim sebagai tersangka peredaran narkoba. Di antaranya, terdapat 2 warga Malaysia yang kini terancam pidana seumur hidup. Sementara barang bukti yang disita dari tangan para tersangka berupa sabu-sabu sebanyak 1,8 kg dan daun ganja kering seberat 40,7 gram. Kepala BNNP Kaltim menyebut, modus warga Malaysia membawa sabu-sabu ke Indonesia ini yakni dengan menyimpan narkoba tersebut ke bagian badannya. Selanjutnya mereka menaiki penerbangan komersil. Sejauh ini BNNP Kaltim belum mengetahui sebab lolosnya pelaku melewati pemeriksaan di Bandara Malaysia. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Itu berapa pelaku tadi itu ya? Empat. Dua pelaku ganja, 2 pelaku jenis sabu, ya, 2 warga negara Malaysia itu. Untuk jenis narkoba dan beratnya Pak seperti apa? 4 kg, 4.000 sama 500 gram. Nah proses pengiriman barang tadi seperti apa Pak dan dijanjikan apa mereka untuk bisa sampai ke Indonesia ini? Kalau yang satunya itu kan via paket ya, salah satu pengiriman barang untuk ganja. Ya, juga di profiling juga dari Medan. Tersangka asal Malaysia bernama Hafizul mengaku nekat membawa sabu-sabu demi memburu upah sebesar Rp10.000 Malaysia. Uang tersebut menurutnya akan digunakan untuk biaya operasi jantung. Ekonomi jantung. Operasi jantung. Yang operasi jantung siapa Mas? Oh sampai. Mau perlu operasi jantung. Berapa diupah Mas? Berapa diupah? Diupah berapa diupah? Dijanjikan berapa? 8.000 ke 10.000. Ringgit ya. Sudah berapa kali? Baru 1 kali. Berapa orang? Kedua ya. Kemarin pakai jasa apa menuju Indonesia? Pesawat atau AirAsia. Usai pemusnahan, para tersangka yang terancam hukuman hingga seumur hidup ini dikembalikan ke selnya masing-masing. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satu demi satu paket narkoba jenis sabu-sabu ini diperiksa keasliannya oleh petugas kepolisian Polres Berau pada Kamis siang. Pemeriksaan penting guna memastikan keaslian barang bukti. Sementara, proses pemusnahannya dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air mendidih dan dicampur dengan deterjen. Proses ini pun disaksikan oleh para tersangka. Selain sabu-sabu dengan berat 1.895 gram, narkotika jenis lain yang ikut dimusnahkan adalah daun ganja. Barang bukti seberat 40,7 gram itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kapolres Berau menyatakan, semua barang bukti hasil pengungkapan bulan Maret hingga Mei 2025 itu disita dari 14 tersangka. Ada 12 kasus dengan jumlah tersangka 14 orang. Ya. Dan total berat bersih barang bukti sabu yang dimusnahkan pada kegiatan hari ini sejumlah 1.811
95,8 gram dan barang bukti ganja yang dimusnahkan sekitar 40,7 gram. Usai pemusnahan, para tersangka dikembalikan ke dalam sel tahanannya masing-masing. Rata-rata, mereka ini terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.